Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Wah, ini memang bermacam-macam ya. Tipe dari umat Islam sekarang ini, sebagaimana Gus Fuad misalnya. Tidak sedikit lah orang-orang seperti Gus Fuad itu yang asal bicara gitu, yang asal mangep di dalam memahamkan agama. Itu akibat dari ketidakpastian dia di dalam memahami Al-Quran atau ketidakpahaman dia terhadap Quran, hingga membuat gaduh di tengah-tengah umat Islam. Kalau sudah mengangkat hal-hal yang sudah biasa dipakai umat Islam ini, gaduh. Apalagi memang ada isyarat dari Al-Quran. Jadi apa tujuannya? Jelas makhluk yang satu ini ya supaya umat Islam tidak pakai cadar, supaya umat Islam meninggalkan cadar, dan dengan mudah Gus Fuad itu mudah memandang kecantikan wanita. Jadi istilahnya Gus Fuad sendiri itu supaya bebas melihat wanita mana yang cantik gitu. Kira-kira begitu. Iyalah. Karena intinya kalau ada upaya itu pasti ada tujuan. Jadi kalau ada upaya itu pasti ada tujuan. Misalnya membebaskan orang-orang yang bersalah, itu ada tujuannya supaya kesalahan merebak di mana-mana. Kemudian upaya melepaskan cadar supaya bisa dipertontonkan kecantikannya. Jadi supaya tidak pakai jilbab, itu sudah pasti karena merasa lebih senang melihat paha wanita itu. Demikian juga kalau berkaitan dengan cadar, mengapa kemudian cadar dirangrang? Dirongrong ya, bukan dirangrang. Dirongrong. Mengapa cadar dirongrong? Nah, kita lihat satu pendapat dari Gus Fuad yang menyatakan cadar haram di Indonesia. Wow. Ini Indonesia tanda nih, hukumnya cadar di Indonesia itu haram. Kawinnya ada tamu nang gini, ya kenal lah. Ngerti-ngerti ini nganggo cadar. Ano yang Sleman nih, watak pisu-pisu itu. Ono mbone ono bapakne. Nang gini Indonesia tanda nih, hukumnya cadar di Indonesia itu haram mutlak. Ketetapan satu hukum itu ada sebabnya, ada ngilatnya kan gitu. Satu hukum itu ditetapkan karena ada alasannya. Ketika alasan itu berubah berganti, maka hukumnya juga akan berganti. Itu kan apa kaidah usul fikih kan begitu. Kecuali yang sudah dinas dalam Al-Qur'an kan itu. Cadar haram mutlak karena menjadi fitnah. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pendengar hadirin semua rahimana wa iyyakumullah ajmain. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita akan mencoba kembali untuk menambah wawasan ya. Sekaligus untuk menanggapi pernyataan salah seorang daripada ustadz yang mengatakan bahwa cadar di Indonesia itu saya mengambil dari salah satu situs dari teman-teman juga ya. Nah, kalau kita pahami berkaitan dengan cadar ini kemudian diharamkan, itu sudah pasti punya tujuan. Apa dasarnya? Ilatnya apa gitu. Ilatnya supaya Gus Fuad senang melihat wajah wanita, itu aja. Pada intinya
seseorang yang ingin mendapatkan perlindungan, seseorang yang ingin mendapatkan pertolongan, sudah pasti itu tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan kepada dirinya. Seseorang yang ingin mendapatkan perisai hidupnya itu sudah pasti mencari cara bagaimana hidupnya itu ada perisainya, ada pelindungnya dan sebagainya. Kalau di dalam Al-Quran lebih selamat gitu, istilahnya lebih selamat. Kemudian ada orang nanti karena akibat kebijakan lokal itu haram hukumnya pakai jilbab, misalnya harus pakai ya baju-baju, misalnya di Timur misalnya ada kebijakan nggak usah pakai baju misalnya, lalu ilatnya Irian Jaya misalnya ya, ilatnya Maluku misalnya. Itu kalau seperti itu jadinya Islam harus manut kepada ketentuan daerah atau kebijakan lokal atau kearifan lokal. Iya, kalau misalnya kearifan lokalnya itu bisa melindungi tubuh, yaitu pandangan orang lain terhadap wanita. Tetapi kalau misalnya kearifan lokalnya itu orang yang bogel misalnya, wah itu rezekinya Gus Fuad ya. Jadi Gus Fuad tuh ada-ada aja. Sesuatu yang tidak masuk akal diangkat gitu. Berbicara ilat, usul fikihnya itu usul fikih yang ngabur nggak jelas itu. Mengenai cadar sebenarnya itu ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi ya. Yang pertama itu di dalam surat Al-Ahzab. Jadi di sini dikatakan firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina innahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'amtum fantasiru wala musta'nisina li hadis inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'di abada inna dzalikum min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Jadi di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dikatakan ya, jelas sekali ini disebutkan di sini, yaitu wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabiyyi, janganlah kamu masuk rumah-rumah Nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairi nadhirin. Jadi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Innahu walakin idza du'aitum fadkhulu. Nah, dikatakan tetapi jika kamu diundang maka masuklah. Fa idza ta'amtum, nah itu dikatakan lagi
Dan bila kamu selesai makan, fantasiru, keluarlah. Wala musta'nisina li hadis, yaitu janganlah kamu asik, yaitu memperpanjang perbincangan gitu ya. Musta'nisina li hadis. Inna dzalikum kanu yu'din nabiyya. Dikatakan sesungguhnya yang demikian akan mengganggu Nabi. Kemudian fayastahyi minkum, lalu Nabi malu kepada kalian. Wallahu la yastahyi minal haq, sedangkan Allah tidak malu kepada kalian ya. Idza sa'altumuhunna mata'an. Nah, ini dikatakan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi maksudnya, mata'an dikatakan fas'aluhunna min wara'i hijab, mintalah dari belakang hijab. Jadi harus ada di belakang hijab, tidak boleh melihat wajahnya. Nah, jadi ini min wara'i hijab sama halnya dengan istilah wahyu. Itu tidak kelihatan. Jadi kalau kita lihat berkaitan dengan wahyu misalnya ya, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab, atau dari belakang hijab. Artinya wahyu itu ada yaitu ada penghalang yang tidak memperlihatkan yang menyampaikan wahyu itu siapa gitu. Jadi min wara'i hijab. Nah, mengambil dari istilah itu, maka wara'i hijab itu adalah cadar kalau sekarang ini. Nah, ini Al-Qur'an ya, jangan dipatahkan dengan yang lain-lainnya gitu. Nah, kemudian dalam suatu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada anak-anak di hari raya itu main Rabbana itu. Nah, kemudian begitu Aisyah melihat Rabbana itu, orang yang lagi mukul Rabbana itu, ditutupi matanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditutup begini gitu. Nah, ini mencerminkan bahwasanya yang pertama, Al-Quran sudah jelas sekali melarang melihat wanita secara langsung gitu. Yang kedua itu tadi mengenai hijab. Ini aturan agama. Aturan agama. Di Indonesia itu dijamin melaksanakan undang-undang. Dijamin melaksanakan ajaran agama. Coba pasal 29 ayat 1 dan 2. Jadi dijamin sekali. Kalau Gus Fuad itu ngomong tidak jelas, didasarkan hanya kepada ketidaktahuannya atau didasarkan kepada kejahilannya, ya tentu tidak akan bisa paham firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gus Fuad ini termasuk aneh sekali ya. Anehnya tadi karena membenarkan dan mengharamkan. Mengharamkan itu hak Allah, bukan haknya Gus Fuad. Jadi ketika Gus Fuad tuh main haram-haraman, itu kayak pendatang haram Malaysia gitu. Jadi Malaysia kan istilah selundupan tuh menggunakan pendatang haram dari Indonesia gitu. Artinya dia menyelundup datang ke Malaysia. Nah, itu saja disebut pendatang haram karena tidak legal. Nah, Gus Fuad tuh termasuk fatwa fatwa haram juga gitu. Karena apa? Melanggar tatanan fatwa dan juga melanggar yaitu tadi UUD 45 yang menjamin pelaksanaan ibadah bagi setiap pemeluk agama.
Nah itu, jadi pasal 29 ayat 1 dan 2 itu adalah jaminan. Jadi tidak benar Gus Fuad itu. Gus Fuad itu asal ngomong menurut saya. Nah inilah yang bisa mencederai cara berpikir orang-orang yang tidak arif di dalam Islam ya. Jadi kearifan lokal itu selagi artinya memang tidak menjadi ancaman kepada umat Islam. Ingat, ada kalau di luar negeri itu banyak kearifan lokal yang menjadi ancaman bagi umat Islam sehingga terpaksa tidak melakukan sesuatu yang bersifat Islam. Itu baru. Kalau di Indonesia sudah dijamin tidak boleh macam-macam itu. Agama lain dijamin, agama Islam dijamin gitu. Jadi kalau Gus Fuad berpikir parno, waduh, parah itu. Jadi seharusnya Gus Fuad itu tidak berpikir parno, berpikirlah yang Islami dan mengerti betul tentang undang-undang. Itu yang bisa menyelamatkan umat gitu. Jadi kalau kemudian hanya sekedar mau berfatwa, itu tidak menunjukkan sebagai seorang yang mengerti agama. Apalagi kalau orang Islam yang berbicara, itu istilahnya asal mangap. Jadi asal mangap nih, asal keluar, asal metu, jarene wong Jawa itu. Jadi asal metu keluar. Nah inilah yang tentu saja tidak layak bagi seorang yang berilmu berfatwa macam kentut. Janganlah berfatwa seperti kentut gitu. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.